Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Riswanda, hatur nuhun sudah datang lagi ke tempat ini dan kita akan membahas berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi sebuah solusi, Kang ya. Bukan sekedar untuk teman-teman semua tercerahkan, tapi juga buat para penguasa, pengambil kebijakan untuk mampu ke depannya memunculkan kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Bukan sekedar bijaksana katanya begitu Kang, tapi harus bijaksana dan bijaksini gitu. Jadi semuanya tercover secara fair. Nah, persoalan itu yang ingin saya coba angkat ketika kita mendengar kemarin Mensos Risma itu masih pegang uang tuh 2,7 triliun sisa bansos tahun anggaran 2021. Itu kok bisa nyisa Kang? Kenapa ya? Ya, saya juga sebetulnya ingin balik bertanya kenapa kok masih ada uang yang dianggarkan sudah lama gitu ya. Iya. Nah, artinya mungkin cikal atau akar permasalahan dari sini adalah filosofi anggarannya sendiri. Maksudnya seringkali kan biasanya memang anggaran prioritas pemerintah itu dikucurkan dan kemudian dieksekusi di lapangan itu berdasarkan satu serapan anggaran. Nah, ini yang mungkin highlightnya, serapan anggaran. Jadi yang pada saat kita bicara filosofi pijakannya adalah serapan anggaran, maka ya harus terserap. Pertanyaannya, kenapa mesti sekaku itu? Gitu. Kalau memang masih ada dana tersisa, kenapa tidak bisa dilakukan penyesuaian? Ada sih memang, Kang. Jadi ini juga edukasi publik ya. Yeah. Ada namanya mekanisme perubahan anggaran dalam sistem keuangan negara. Nah, jadi pada saat kita bicara case tadi, ya siapa yang membagikan sih sebetulnya tidak terlalu jadi masalah. Hanya siapa yang menerima, mekanisme seperti apa yang diberlakukan pada saat yang mengeluarkan atau yang membagikan menyampaikan sisa anggaran tersebut. Nah, dalam hal ini kan ada anggota dewan. Ya. Otomatis kan pada saat kita bicara dapil itu Tapi kan sebentar, ada Kang. Sebelum masuk ke sana, karena memang ini juga persoalan lain ya, bahwa sisa anggaran itu katanya akan diminta oleh Mensos ke anggota dewan untuk dibagikan di dapilnya masing-masing. Itu persoalan yang nanti akan coba kita bahas. Tapi sebelum masuk ke sana, bagaimana dalam pandangan Kang Riz melihat ini di lapangan, di realita masyarakat kita hari ini masih banyak yang belum terbagi secara semestinya gitu. Di sisi yang lain ada yang dapatnya double-double gitu. Nah, kemudian ini masih nyisa gitu. Apakah ini kekacauan manajemennya Kementerian Sosial kah? Atau ada hal lain? ini soal basis data kan. Basis data. Artinya hal seperti ini kan harusnya by name by address ya. Jadi misalnya nih ada Riswanda, Riswanto, Ruswandi, Riswandi gitu ya. Ada Riswanda juga mungkin sama. bahkan dengan gelar yang sama misalnya seperti itu. Nah, ini kan harusnya by name by address itu maksudnya seperti itu. Jadi ada orang dapat double, kan di kita kan tidak ada family tree ya. Riswanda misalnya, nama saya Riswanda saja. Nah, kalau misalnya setidaknya nama saya ada family tree seperti European system, itu mungkin sedikit membantu di tengah chaosnya pendataan nih di Sdukcapil nih, PR besar nih di Sdukcapil nih. Gimana data ini bisa membantu Kementerian Sosial gitu. Bahkan katanya kemarin kita juga dengar itu menggunakan data Pilpres. Nah ya, itu jadi yang itu saya soroti. Itu berbeda dengan data di Sdukcapil. Ya seharusnya jangan sampai berbeda, Kak. Harus ada satu data. Oh, data itu. integrated. Saya Zaman kan misalnya dengan Riswanda kan bisa jadi ada nama yang sama di wilayah yang sama. Problem itu. Jangan sampai Pak RT dibebani tugas yang lebih gitu kan. Itu Saipul mana? Nah, seperti itu. Jadi basis data di Indonesia ini belum tersusun secara benar, rapi, tertib gitu kan? Betul. Basis data ini harus juga berbasiskan misalnya ya. Kita kan punya KTP. KTP kita ya seharusnya bukan cuma bentuknya saja yang lebih bagus nih dengan fotonya yang lebih berwarna, tapi juga kalau boleh sih ada barcode di KTP. Ini PR nih di Sdukcapil ya. Saya dengar juga dari beberapa kawan di Sdukcapil nanti ke depan Pak, tapi ini masih ke depannya terus nih gitu ya. Sekarang gimana? Seiring dengan kan mau dibagikan bansosnya sekarang, bukan 5 tahun ke depan. Nah, gimana nih solusinya? Apa perlu misalnya Pak RT punya surat dengan barcode? Nah, seperti itu. Jadi ada sisa 2,7 triliun itu sangat boleh jadi karena kekacauan data itu. Betul.
Oke, baik. Nah sekarang masuk pada persoalan lain tadi Kang. Kok bisa kepikiran seorang Mensos Risma untuk mengajak anggota DPR membagikan di dapilnya masing-masing? Bukankah itu akan memunculkan persoalan baru? Ada konflik kepentingan, ada yang lain-lainnya segala macamnya kan? Ya pastinya seperti itu ya. Oleh karena itu saya bilang juga, oke, untuk meminimalisir the conflict of interest gitu ya, atau konflik kepentingan kan. Pada saat sistemnya sudah ada, ini klaster orang yang mau dibagi, kenapa harus dibagi ke orang tersebut? Ada cost driver. Kenapa kemudian anggaran ini harus disalurkan ke wilayah-wilayah tersebut? Maka konflik of interest bisa terminimalisir seharusnya. Jadi kekhawatiran publik soal ini, wah ada dapil nih, kan ada warna nih, merah, kuning, hijau, biru, hiji komeu gitu ya. Tapi ya hal seperti itu seharusnya juga bisa ditampik dengan basis data tadi. Kan gini kan, bantuan sosial itu kan sifatnya memang bantuan, dan pemerintah bukan lembaga amal gitu ya. Harus ada justifikasi. Cost driver ini apa 2,7 triliun itu sih secara regulasi. Gini Kak, apa mungkin upaya yang dilakukan oleh Ibu Risma ini mengantisipasi agar tidak terjadinya praktek-praktek korupsi di Kemensos seperti yang terjadi di eranya Juliari Batubara, sehingga udah deh tanggung jawabnya saya geser aja deh ke anggota dewan? Mungkin nggak tuh? Atau ada pertimbangan lain? Ya niat baiknya sih ada ya. Artinya bahwa ini ada sisa anggaran loh, gimana nih mau kemana? Karena itu saya bilang tadi. Artinya bahwa filosofi serapan anggarannya itu yang mungkin menjadi akar permasalahan. Kenapa sih harus habis semua? Apa tidak ada prioritas lain? Gitu selain. Nah, penggunaan anggaran di kita ini memang begitu ya polanya, memang harus habis. Serapan anggaran. Jadi gini, harus terserap. Kalau pada saat misalnya sebuah kementerian atau lembaga serapannya tidak terpakai sesuai dengan, misalnya dibudgetkan taruhlah 2 miliar, terpakai 1,2 misalnya seperti itu. Nah itu akan jadi masalah, kok nggak pas ngajuinnya. Nah ini filosofi serapan itu yang maksudnya seperti itu. Filosofi serapan diksi saya saja sih. Oke. Betul. Kok nggak pas itu dalam artian kok dia tidak bisa memperkirakan kenapa Itu. duganya 2 miliar prakteknya ternyata 1,2. Betul. Si dinas itu, si lembaga itu untuk menghindari penilaian seperti itu maka dibuatlah dihabis-habiskan sehingga sesuai gitu ya. Itu kan sama dengan pemborosan Iya, sebetulnya. iya. Pantes itu kalau di akhir tahun itu selalu ada kegiatan yang aneh-aneh. Baik, tapi kira-kira nih Kang, apa yang akan kalau ini kan saya dengar masih permintaan Ibu Risma ke anggota dewan, belum tentu mau juga anggota dewan sebetulnya ya. Kalau secara logika barangkali itu pasti akan diterima karena menjadi sumber baru buat si anggota dewan tampil lagi di depan dapilnya masing-masing. Nah, cuman ya saya ingin melihat, saya ingin mendengar dari pandangan Kang Riz, tepatkah kalau anggota dewannya itu yang dimintain via anggota dewan itu terkait dengan, kita tahu lah anggota dewan itu pasti dia sudah punya pemikiran jangka panjang, nanti ingin terpilih lagi, nanti apakah tidak akan malah uangnya akan terhambur ke hal-hal yang tidak fokus pada bantuan sosial? Secara definitif kan Dewan Perwakilan Rakyat adalah legislatur. Artinya mereka merancang, memikirkan sebuah rancangan regulasi dan bukan eksekutor kebijakan. Secara teoritis ya. Jadi menjawab tepat tidaknya ya kembali lagi pada definisi dewan sendiri sih sebetulnya. Kalau begitu saya coba simpulkan bahwa ini adalah ketidaktepatan fungsi karena eksekusi itu harusnya adanya di eksekutor. Di kelembagaan eksekutor. Ini dibalikin lagi ke legislatif. Ya, Oke, baik. Ya kita bisa langsung menangkap lah ya. Apa yang dipaparkan oleh Kang Riz. Jadi jangan sampai peramu bumbu disuruh menyajikan piring. Nah, itu kan ada waitress. Ya, nah, gitu sederhananya. Oke. Apa yang bisa Kang Riz sarankan buat Kementerian Sosial? Ya, artinya bahwa pada saat kita meramu sebuah kebijakan sosial,
itu ya harus berbasiskan pada basis riset. Jadi jangan hanya tadi balik lagi, jangan hanya berpacu pada filosofi habiskan anggaran gitu ya. Kan serapan anggaran kan kalau misalnya mau sedikit definisikan ulang kan jadi habiskan anggaran. Cuman kan kalau habiskan anggaran kan konotasinya negatif. Kalau serapan kan terlihat formal dan wajar kan gitu ya. Fungsional. Padahal filosofi itu sendiri kan ya menurut saya, pandangan saya memiliki masalah tuh. Kalau terus seperti ini bukan hanya Kementerian Sosial yang punya problem di sisa anggaran, jangan-jangan yang lain tapi tidak terlihat saja kan begitu. Ya saya kira itu rahasia umum lah di mana-mana di dinas-dinas ya begitu. Kalau akhir tahun banyak uang-uang yang terhambur lah dalam berbagai aktivitas yang kita juga bisa menduga ini tidak urgent. Oke, saya kira kita bisa menangkap. Terima kasih banyak Kang Riz sudah memberikan pencerahan kepada publik, kepada sahabat Saiful Jamil Channel semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.